Karena setelah menikah saya rasa ilmu pacaranku, Tidak berguna. Tidak ternyata. Akrab disapa Ovil, bernama panjang Ovil Saputra, alumni stand up comedy Indosiar season 3 beberapa tahun silam, lalu mencoba berkarir kembali di Jakarta setelah beberapa tahun bersemedi di Sulawesi. Karena sudah bilang selebgram, kenapa? Karena kalau dia konten hidupku udah seleb amat. Saya tidak pernah traktir orang pizza jangan dulu sampai bikin macet dalam tank. Bersahabat beberapa tahun silam di komunitas stand up Indo Kendari dan sempat LDR beberapa tahun dengan kesibukan masing-masing. Akhirnya dua sahabat sederhana ini berjumpa lagi. Ini dia percakapan sederhana kami. Sahabat yang baik itu seperti bintang di langit, jarang kelihatan tapi selalu ada di sana. Saksikan percakapan sederhana ini di Silaturahim. Ya, gini aja bang. Istilah kata nih. Kita ngapain nih bang? Nah, kalau gua nih. Kalau gua nih lapar nih bang. Kalau gua toh. Jam berapa masih? Jam-jam kritis tuh. Allahu Akbar. 3 balok. Saya bersama kita Mas Ovil Putra. Ya. Ya, kita buat Mas Ovil sedikit. Ini sudah persis 1 minggu full Iya. di Jakarta tuh. Kemarin tuh saya sampai Kamis. Iya, ya. 1 minggu full. Kemarin datang jam hari Kamis, no? Jam saya lapar, Pak. Hari Kamis, pas-pas. Nah, nih kan Bang. Lu udah di Kendari, hidup damai nih Bang. Udah menikah nih Bang. Ngapain lu datang ke Jakarta, Bang? Lari Bang. Juga mah kabur Bang. Masalah utang ya. Anu tuh cari nuansa apa? Iya. Lari. Kabur. Iya. Tidak juga. Apalagi karena niatnya tuh kemarin menghabiskan puasa di sini tuh karena di Kendari itu selama dari awal menikah dari tahun lalu itu kan akhir tahun. Iya. Belum sempat ke sini. Niatnya itu memang mau ke sini. Tapi tak isi dulu beberapa nuansa dulu tuh ada isi rumah tuh. Iya, isi dulu. Ada itu istilahnya itu nafkah batin. Nafkah batin teman-teman. Jadi sudah keisi rumah baru. Iya, isi dulu tuh dikasih dulu batin. Iya. Jadi Mas Ovil sekarang sudah berkeluarga, sudah menikah. Alhamdulillah. Tahun pertama ini ya? Tahun pertama. Bulan keberapa malah bukan. Sudah 3 semester saya. Tadi itu kasih 3 pertanyaan. Apa yang baru, apa yang berubah, apa yang dijengkel. Apa yang baru Bang? Apa yang baru? Silakan Bang. Suasananya Bang. Bangun ada manusia. Iya. Biasanya saya guling kenapa ada kepalanya, biasa begitu tuh. Manusia yang kita kenal tuh kan biasanya gua nggak kenal tuh. Mas. Terlalu Tono. Laki-laki. Ya, Tono. Kan banyak teman kita. Sempat angkat misalnya Pak. Iya, kan rumahnya Ovil kan tempat kita main PES. Bangun siapa kau? Anak komunitas yang baru. Ugi no. Ugi. Ada Ugi. Apa yang baru? Suasana baru. Apa Kita lagi? bangun pagi. Kalau saya kan bangun akhirnya bukan di kasurku lagi. Saya tinggalkan kasur bujangku. Iya. Ada kasur bujangku. Iya. Dengan penuh banyak cerita. Iya. Menangis kasurku, saya tinggalkan menangis kasurku Pak. Kesepian tuh. Kenapa tidak tindih saya lagi? Kasur yang cemburu. Iya. Karena fokus sama istri itu minta dinafkah batin itu. Kalau kan selama ini mungkin yang kita tahu, saya sudah kasih kau uang, begini ya, tapi ada ternyata wanita yang butuh sosok tato. Iya, dan nafkah batin yang kompleks anunya tuh tidak melulu harus bercinta tapi Harus hadir. bercinta. Telinga mendengarkan cerita. Kemarin tuh masih ini begini tuh. Baru kita yang begini saya. Betul. Itu orang yang salah. Kau benar. Iya, betul. Memang ada ini juga penulis, ada buku. Ada buku. Tadi saya bilang bahas buku, kok tidak mau. Men Are From Mars. Itulah. Mars Venus lah ada, dia bilang katanya
perempuan itu hanya butuh didengarkan, bukan dikasih saran, Bang. Iya toh. Kalau istri sedang curhat tentang kehidupannya di kantor atau bertetangga, dengar aja, Bang, jangan kasih saran. Kenapa? Karena kalau kita kasih saran, kita telusuri, yang salah dia, Bang. Sebaiknya jangan tuh. Yang salah sebenarnya dia, Bang. Jadi mending kita, oh iya betul. Betul, mereka semua salah, kamu cuma terbaik di bumi ini. Untuk orang yang punya hubungan jangka panjang ini, yang sudah klop sama ceweknya tuh, apalagi laki-laki, kayaknya mereka adalah laki-laki yang paling tahu memposisikan diri. Di saat ceweknya cerita ya. Misal ini tiba-tiba ada sebut satu nama yang udah jengkel, jangan kok kontra. Harus go bro. Harus go bro. Jangan kok kontra. Orang itu jangan. Itu begitu. Sama kayak tadi tuh, kalau kau cari tahu sebetulnya. Ternyata kan salah. Yang salah sih itu. Jadi, tapi kalau sudah dia juga yang salah, kau juga salah gitu. Oh iya. Jadi jangkoi. Jadi kalau lebih pilih dia atau? Iya. Jadi kalau saya tidak pilih dia, saya pilih siapa yang benar. Jadi itu betul yang kau bilang tadi. Jangan tidak kita mau kasih diperbaiki, tapi cuma mau didengarkan. Iya, jangan kasih saran tuh, karena kan sebetulnya dia tahu gitu siapa yang salah, dia tahu gitu. Tapi dia cuma mengeluarkan. Iya, cuma kasih keluar saja. Saya cuma jujur, kasihan. Salah lah kalau saya jujur. Iya, saya cuma kasih keluar isi hatiku. Isi hati memang kau kasih keluar, isi perutku juga mau keluar. Si perutku udah ikut. Apalagi yang baru tuh, Bang. Suasana. Ada berapa tadi? Yang baru? Baru dulu satu, baru belum mentok, kita next skit. Menu makan. Iya, saya betul itu betul sekali itu. Laki-laki kalau tidak ada perempuan nggak kenal, kalau bukan gorengan Indomie gorengan, nasi kuning, nasi kuning, apalagi di tempe telur, cuma itu nasi padang, itu di kepala tuh. Mie instan itu sangat akrab dengan kita. Mie instan tuh Indomie goreng kaldu ayam, malam tuh. pas ada cewek Pak. Iya betul. Mie ramen. Atau mie instan tapi ada mie pinggir sayurnya, ada mie. Kalau kita tahu ikan goreng, mereka tidak, ada sushi. Ada lagi kita daging coto selesai. Darang bakar daging bakar yang itu bakar grill yang kompornya di meja. Kompornya tuh. Yang kalau tidak enak kita mau protes ke siapa, saya yang masak. Saya bisa. Jangan ulangi saya begini lagi nggak saya? Saya kalau masak bisa kerja nggak saya? Mau protes di mana, Bang? Ada banyak ini. Akhirnya kita bisa makan daun seledri mentah. Iya, taruh di daging. Banyak, saya tidak tahu namanya, tapi ternyata banyak menu baru aku tahu. Akhirnya makan mie ayam pakai keju yang ini lumer itu apa kayak itu? Kemarin istriku udah masakan saya. Satu sayur yang selama saya hidup saya tidak tahu ada sayur ini. Sayur laude biasa tuh. Laude. Sayur laude. Nama sayurnya itu, saya tanya sama saya, masak apa hari ini? Pakcoy. Suamimu saya kalau bicara belum 1 minggu Pak. Udahlah. Udah toksik banget dulu tuh. Saya tidak sayang itu nama sayur. Sayur apa? Pakcoy. Betul saya cari tahu nama saya pakcoy. Sayang bodoh. Sayang salah, sayang sekolah saya lah. Iya, orang tua aku memang tolong sih. Iya. Satu bunggosu apa kita tahu kita tahu buncis, kacang-kacang, labu siam. Iya, itu yang kita tahu. Sebelum menikah yang kita tahu sayur-sayuran kangkung populer. Iya. Nah, ada tumiskan itu pakcoy. Namanya istri itu selalu pengen validasi. Iya, bagaimana rasanya? Sama kan tuh pakcoy. Bagaimana platingannya? Kan sebelum tahu enak. Itu yang saya tahu dari makanan. Beda-beda itu menu. Apa yang berubah? Sebenarnya mirip-mirip sih, apa yang baru apa yang berubah kan? Yang baru kan kalau saya rasa saya lebih sabar deh kayaknya. Berubah. Tidak jaga sikap nih. Dulu kalau sama upload konten langsung upload. Upload biar semua bicara apa. Sekarang saya pikir kan ini kalau mertua aku dia lihat apa di bagaimana rasanya. Iya. Atau malah saya tinggal sama mereka lagi. Doakan supaya saya jadi laki-laki juga. Tapi nanti takut nanti banjir ya. Iya, Pak tuh. Gratis berendam. Saya minta rumah bukan kolam renang. DP 0%. 0% tahu. Tanpa DP kata. Modal bersih. Apa tadi? Saya kalau mau bikin apa jauh lebih berubah saya rasa. Ternyata ada yang bilang kamu nikah Milan kok begini. Tapi kan biasa
yang kita diskusikan ternyata kalau menikah itu bukan cuma sekedar ada yang gajimu di komunikasi kami. Nggak juga lah, kan ilmu toh ilmu. Betul. Nah tapi kan tolabil ilmi saikutul maut. Apa itu? Menuntut ilmu sampai maut. Itu tuntutlah ilmu sampai yang lahat. Bukan begitu kan? Tidak tahu gimana mah? Saya ragu-ragu Pak. Tolabil ilmi. Utlubul ilmi walau bisin. Itu sampai ke negeri Cina itu. Lain itu, bukan pokoknya hadis adalah itu. begitu. Intinya Itu ungkapan saja kata-kata mutiara. sepengetahuanku kalau ternyata hidup ini tuh tiap hari tuh belajar. Itulah. Setiap masuk season yang baru belajar. Karena setelah menikah saya rasa ilmu pacaranku akan Tidak berguna. Tidak ternyata. Tumpul ibarat pacul tuh. Kalau berarti kalau ada orang berpikir pacaran saja dulu supaya bisa mengerti itu rumah tangga seperti apa. Sama sekali. Make sense. Sama sekali. Kalau saya betul, sama sekali tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya karena saya rasa tuh. Jadi di tongkrongan saya ini kalau ditanya teman-temanku suka tanya, Ovil cewek itu kalau begini dia. Sudah saya lewati. Karena begitu pas menikah tuh ini kanda jangan ganggu saya. Terus aku terlalu banyak tanya. Saya juga pusing. Ternyata beda tuh. Saya pikir ilmu akan berguna. Nah semenjak menikah ternyata semakin dewasa menurutku tuh kan sama banyak. Terutama ilmu silat tuh pernikahan. Silat lidah. Apa? Ilmu silat. Seperti apa betul? Lebih tenang saja saya rasa tuh kalau ternyata begini malu pale dilihat nih kalau seorang laki-laki dewasa. Maksudnya dulu kan saya pecicilan sekali anak-anak tuh. Mau upload konten apa ini apa sudah peduli itu wild and free itu. Nyamdam. Ternyata sekarang mulai ada kayak orang lain yang kita pikirkan. Ada yang kita pikirkan juga tuh janganlah begini-begini. Baik tidak itu. Kalau anda berguna anda semi bikin. Gitu-gitu. Kalau keluar juga tidak menghasilkan, apa itu? Kalau tidak menghasilkan ini saya kalau pas menikah itu saya rasa setiap waktu itu saya rugi kalau tidak ada hasilnya gitu. Ya. Tuh jadi nongkrong pun. Ya Allah, nongkrong saja ini. Hasilnya apa gitu. sih? Tapi kan ada lagi batin. Iya, sesekali itu. Sesekali. Iya, betul. Kan healingnya juga laki-laki itu bukan. Healingnya laki-laki kan hilang tuh. Iya. Wow. Ayo, saya pergi dulu tuh. Pergi dulu. Oke. 6 bulan. Iya. Kelamaan bro. Kelamaan, Tapi bro. tidak, kita juga laki-laki. Paling kalau ada itu namanya laki-laki. Makin saya paham itu kenapa itu bapak-bapak sering diam. Kayak mulai misalnya diam itu di deh. teras. Iya, diam di teras kosong. Iya. Merokok juara tuh. Iya. Yang kopinya. Dulu kalau saya minum kopi itu cepat habis. Cepat yang kalau minum satu gelas itu begitu. Sekarang lebih kayak itu istriku tadi. Kayaknya saya harus diam tadi pas dia bicara. Harusnya saya iyokan saja. Harusnya saya pura-pura bodoh sih. Saya buang telingaku. Ya begitu. Jadi lebih banyak nih pertimbangan tidak kayak karena bukan diri kita sendiri saja ini toh. Mulai gitu, banyak, mulai ya laki-laki mungkin kalau dikasih tanggung jawab lebih bertanggung jawab. Lebih berpikir lah. Bukan premis apa pandangan-pandangan waktu pacaran ternyata tidak maksudnya pandangan-pandangan apa yang sebelum menikah ternyata pas menikah bukan begitu. Kayak misalkan kita berpikir pernikahan itu masalah ekonomi. Iya memang perceraian banyak gara-gara ekonomi itu. Kalau saya menurutku alasan dia karena banyak orang juga yang miskin masih ada istrinya. Maksudku itu tuh alasan saja buat maksudku kalau tidak benar-benar mau survive sama-sama. Tuh kalau kau benar-benar mau berjuang sama-sama, maksudnya toh orang ribut juga masalah ekonomi. Memang orang sama-sama mati kelaparan kah salah satunya. Maksudnya mati kah kalau saya diimpus tapi kan tidak itu jadi alasan saja. Saya mau beli bedak maksudnya pas kami dulu herosin tahu laki-laki saya sudah bisa merokok Marlboro ada di pertemuan laki-laki ini rokokku akhirnya dia turun merek begitu tapi kan kok masih berasap bos maksudnya saya tidak mengerti juga tapi kan setiap orang itu cobanya beda-beda kita tidak bisa juga bilang itu karena kau ini tapi kalau menurutku semua cobaan kan ada yang bilang katanya
mungkin karena ndak suka diperhatikan. Toh kan cobanya ada yang ekonomi lah, kesetiaan lah. Kalau banyak ya, itu cuma satu dari hal kecil. Dan kita tuh kayaknya ada saya pernah dengar kalau kita tuh paling akan diuji sama hal yang kita cintai. Kalau kau cintai uang ya mungkin kita akan diuji. Pantasan saya diuji sama Komang. Karena dia yang kau cintai itu. Iya. Itu. Tapi kan saya masih belum tahu, saya masih belajar hal-hal juga. Pernikahan, hal-hal yang sebelum kita menikah kayak anaknya orang mau makan apa. Ternyata pas pernikahan malah lebih hemat. Ada momen-momen dalam menikah tuh dibandingkan kehidupan bujang itu kita lebih ini coy, lebih hemat. Semenjak menikah saya lebih rajin ke pasar. Saya sendiriku bahkan. Misalnya ini tuh, misalnya kayak istriku kan kasih berapa ini 100 lah. Yo, pakai mini untuk ngopi, untuk keluar bergaul lah begitu kan. Kalau saya kan beda toh, saya itu semua istriku saya kasih toh, dia yang pegang kasih mini keluar begitu. Karena saya kasih dia surprise yang kecil-kecil saja. Belikan dia kangkung deh. Tapi kalau pacaran tuh perempuan mana yang akan surprise dengan kangkung, tidak mungkin lah. Tapi dengan itu sering ke pasar beli ini kan saya rasa penting ini. Kalau 100 kita pakai pergi nongkrong. Tuh, risol 4 kopi. 4 kopi risol 2 sudah 25 itu. 2 risol tuh berapa ribu. Pisang gorengnya Yusuf. Kopi juga kan 20 sendiri. Pisang gorengnya Yusuf 5 juta satu pisang goreng. Satu sisir. Nah, tapi kalau kita pakai itu kebelakangkan dulu sedikit ego toh. Ini cukup mungkin. Lifestyle. Mungkin. Jadi live saja tuh. Iya, walaupun tidak terlalu berstyle. Kan lifestyle kurangi stylenya. Gaya hidup dong. Iya, pakai live-nya. Mau bergaya atau percuma bergaya tapi tidak hidup. Orang kan mati secara jiwa tuh. Saya kayak ini zaman dulu kalau beli nasi bungkus tidak pernah habis, boros. Iya, boros. Sekarang saya beli 1 bungkus makan berdua. Hemat. Hemat bang, lebih hemat. Baik itu tuh banyak yang berubah tuh, karena lebih berpikir nih berarti tuh. Kalau dulu kan, saya beli ini. Kalaupun juga besok habis kok, saya bisa cari. Laki-laki mungkin tuh begitu. Tapi makin kesini makin ada perhitungan juga tapi saya tahu deh, saya tahu yang lain kan yang lain ada aja bapakku. Alasan-alasan lain lah. Ada ji mamaku ini gini, rumah ini gitu. Alasan-alasan lain orang takut menikah seperti takut bosan itu. Itu juga. Kok bosan pasti lah. Bosan. Iya, bosan manusiawi itu. Iya, bosan kita. Kalau tidak bosan juga kayaknya harus dipertanyakan juga manusianya. Justru pas dia bosan itu kita mulai berpikir lagi tuh. Kan ada muncul lagi terobosan tuh. Cari kegiatan baru. Muncul lagi momen baru. Kita jalan-jalan paleo gitu toh. Bukan kayak bosan. Kau tahu lah apa yang ada di kepala aku tuh. Bosan deh. Tapi kan pilihan lagi lah toh. Kayaknya keluarga bahagia itu pilihan. Kan ada yang tinggal memilih, saya bisa begini. Pilihan deh. Ada lagi kayak tahu juga dan sudah tahu sih. Kalau saya di upgrade bahagianya tuh habis menikah. Ada anak lagi. Tambah lagi bahagia tuh. Yang istri kita bosan, tambah kita sayang istri karena dia melahirkan. Akhirnya tambah kita sayang alasan. lagi nenek. Kita sayang mamaku tuh karena kita tahu waktu kita kecil, begini padahal kita diperlakukan. Kalau pacaran kan kita makin sayang saja pasangan hanya karena kita sayang dia. Ketika sudah demi anak tuh pasti perasaan itu kok cintai dia dengan alasan yang lain lagi, lebih kompleksnya lagi tuh. Dia yang akan mungkin pikiran, maksudnya semakin lagi dia besar, karena kan banyak anak kalau sudah besar tidak tinggal di rumah. Kan kita dengar orang-orang tua akhirnya dia makin erat hubungannya sama pasangannya, akhirnya menghabiskan waktu sama-sama begitu. Pernikahan memang seru tidak seru lah ya. Serunya dalam pernikahan itu saya rasa tips pernikahan. Harus memang ada teman bapak-bapak lain, betul. Itu karena biar tidak kosong tuh. Biar betul sudah saya lewati itu apapun ini. Itu istri saya adalah sahabatku. Istri saya adalah temanku. Tidak bro. Kenapa? Karena tidak semua cerita kau ceritakan ke istri. Dia tetap istriku. Bukan sahabatmu. Kalau sahabatmu kan bisa sahabatmu kan bisa kau begitu. Itu hari pernah kau panggil kau saja kau sudah salah, Pak.
Bapak mau makan apa? Indomie saja Njai. Saya langsung menangis. Saya kira sahabat. Saya justru kemarin kita saya hidup sama berteman gitu teman. Tapi memang pernikahan ini betul. Bagusnya kita kayak komedian ini seniman ya, punya sarana untuk kalau ada unek-unek, ada keresahan dalam hubungan atau apa semua, kita punya sarana untuk kasih keluarkan tuh. Menurutku teman-teman yang menikah juga harus punya itu corong. Supaya tidak norak di komentarnya artis tuh. Masih apapun lah, melukis kah, menulis kah, tapi saya support juga. Kalau saya kan saya support juga dia pada mau bikin toh. Mau bikin ini ayo kita bikin. Dia juga ada support saya. Semancing. Oke. Memancing sampai yang dah hangus itu kulitku sampai dia bilang begini, "Sanda kenal kau siapa?" Cokok dekat tembok. Orang mancing kah kau ini? Tidak juga sih. Wakatobi kah kau ini? Wawotobi. Nah maksudnya dia bukan yang menghina mana, dia terkupas. Dia terkupas. Akhirnya dia kasih saya misal, apakah kau butuh hiburan? Toh hobimu apakah? Pergi mi kalau mancing. Pulang jadi jemput. Jadi bukan yang harus kayak lari atas hobiku begitu. Iya, kalau saya itu harus ada teman itu untuk saling support ngobrol sesama lain. Yang mana dulu? Iya, maksudnya teman bapak-bapak lah. Ya, saya di Kendari tuh kan bapak-bapak kita yang kan. mana dulu? Bapak-bapak nih banyak. Banyak tipe ini. Soalnya bapak-bapak muda sekarang beda-beda tipe, Bos. Hasmin Roy lah. Hasmin boleh lah tuh. Iya, kemarin kan saya itu nongkrong sama Ovil, Hasmin, ada JJ lagi, support sama lain. Dengar saja. Ada tips dari JJ kemarin. Oh iya, cerita dulu yang itu. Bagaimana yang pesawat pulang dari Ambon? Iya, selama ini kan korang baku bawa dengan JJ tidak pernah deep talk dan momennya situasinya kalian belum ada di belum jadi bapak ini. Iya. Akhirnya korang ke Ambon. Ambon ada kerja kemarin. Dengan status dua orang bapak-bapak. Bapak bisa sama lain tuh. Saya bilang JJ, cerita JJ. Kok kenapa Kang? Iya, bagaimana tips rumah tanggamu tuh? Ya kita dengar-dengar saja. Saya harus pakai ini. Saya harus pakai teknik. Ya kita dengar-dengar saja. Dengar saja tahu. Kalau saya tidak, sudah bisa dengar. Saya harus jawab. Harus jawab. Celetuk. Entah itu menjawab kasih lucu tuh. Itu juga yang dipakai juga istriku juga kalau saya lagi marah tadi diam. Kalau kadang-kadang sudah selesai nih, baru dia ini tuh. Ternyata dia bilang tidak boleh dua-duanya api tuh. Oh ada kemarin saya nonton video di Reels, saya kan Reels live lah tuh. Dia bilang Adam gitu, bilang katanya kalau menikah itu kayak lagi main bom kar katanya, main mobil-mobilan yang kau belok kiri mentok, kanan mentok. Terus juga mentok, jadi ada saja bertubrukannya, tapi orang yang senang main itu dia akan ketawa-ketawa saja karena sudah pasti saling bertubrukan, tidak ada itu yang jalan lurus begitu. Nah jadi kalau kita senang, dia akan senang juga dengan perbedaan pendapat itu. Nah setelah itu saya lihat, harusnya kalau istriku juga beda pendapat, kenapa harus marah? Saya ketawa saja tuh. Ketawa saja karena kan dengar-dengar saja. Iya, udah dengar saja baru kita masa dia berpikir begitu kan. Kenapa aku begitu? Iya sih, iya ya. Iya, memang kayak jadi suami itu. Iya ya. Iya. Tapi kan kontradiktifnya lagi kita itu akan paling nyaman mengeluarkan emosi sama orang yang kita sayang. Tuh. Gitu. Oke, sekarang closing dah. Nah, tips buat sahabat bujang yang kisi-kisi kah yang mau mengambil jalur pernikahan? Buru-buru lah. Santai saja. Belajar mi saja dulu. Belajar mi saja dulu. Kebakubur dengan siapakah? Kebakubur dengan siapakah? Kalau memang pada dasarnya, orang mau bilang apa ini sebelum ini begini. Iya. Orang akan bilang apa kalau saya begini? Enggak lah. Karena toh pada dasarnya kalau dilihat juga dengan saya tuh backgroundku hal yang tidak normal lah. Maksudnya saya dan istriku beda jauh umurnya, statusnya juga seperti apa. Nah di belakang juga saya dengar ada juga yang udah dapat juga itu bukan yang ini juga. Tapi dalam hatiku, iya kayaknya kalau saya ikuti apa mau saya yang tersiksa lah. Saya yang pusing toh. Jadi kalau cari
Cari ikuti apa? maumu tuh. Bukan, Yang kau lebih butuh. tepatnya ikuti apa yang kau tidak mau. Sebetulnya apa yang kau tidak mau? Kau tidak mau seperti apa tuh? Kan selama ini kita terlalu fokus sama apa yang kita mau, sampai kau lupa sama apa yang kau tidak mau ini. Kalau saya lebih pikir apa sebetulnya yang saya tidak mau? Saya tidak ingin yang begini, tidak ingin yang begini, begitu. Jadi lebih fokus ke kitanya sendiri daripada orang bilang tuh. Jadi kalau kau memang belum mau atau memang karena tekanan saja tuh, atau kita Lingkungan. mulut tuh kiri kanan. Yo, ada terus itu manusia itu. Sudah menikah kapan hamil? Yo. Sudah hamil kapan anak kedua? Kita lapar juga bukan tidak bawakan saya kok goreng nasi atau ini. Kapan cerai? Sembarang Pak. Iya tuh. Kapan tambah? Kok Kapan belum kiamat ini? Kapan mulet? Tante. Iya, Ya itu dia. Ya, Semangat. silaturahim yang paling datar kayaknya ini. Datar paling lapar ya. Paling datar paling lapar. Iya. Tinggal berapa balok kan? Sudah bisa selesai. Iya. Secas kok paling pakai ini lah. Apa? Terima kasih guys ya. Pakai anu lampu. Mati lampu lagi. No effort sekali ini, no effort. Memang lapar Pak. Saya memang lapar saya Pak. Oke.